Baik, selamat malam semuanya peserta webinar malam ini. Selamat datang dan terima kasih sudah bergabung di acara webinar ini. Sambil menunggu peserta lainnya yang masuk, kami informasikan bahwa acara akan segera dimulai dalam 3 menit lagi. Silakan memastikan koneksi internet stabil, serta menyiapkan buku atau catatan, karena dalam sesi malam hari ini kita akan melakukan interaksi dengan moderator dan juga narasumber yang sangat bermanfaat. Tentunya baik hadirin yang kami hormati, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Peserta yang bergabung sudah cukup banyak juga, jadi dengan demikian kita mulai aja ya webinar malam ini. Tapi sebelumnya biar nggak tegang nih ya, saya punya sedikit pantun buat teman-teman. Buah nangka, buah duku, tak kalah manis dengan madu. Boleh dikata cakep? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Buat kamu yang merindu, udah nggak usah rindu dulu. Di sini ada webinar seru. Judulnya Tips Percaya Diri dari Grogi Jadi Menginspirasi. Oke, dalam malam hari ini, Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan puji syukur ya, kita sampaikan terkehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam sesi webinar Tips Percaya Diri dari Grogi Jadi Menginspirasi. Dan tentunya semuanya dalam keadaan sehat dan juga menginspirasi ya. Kami hormati narasumber pada malam hari ini, ada Kak Deden. Betul, Kak Deden? Halo Kak Deden. Baik, ya sudah terlihat. Halo semuanya. Lalu ada moderator pada malam hari ini Kak Fauzan Dio. Ya, Kak Fauzan Dio sudah bisa bergabung? Baik, itu beliau Kak Fauzan Dio serta seluruh peserta yang luar biasa di malam hari ini. Perkenalkan saya Rina, saya MC pada malam hari ini yang akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman stay tune ya. Kita di sini akan membahas nih bagaimana sih public speaking itu dari grogi bisa menjadi menginspirasi. Oke, tak perlu banyak kata, saya serahkan saja agar acara ini berjalan secara tersusun dan juga tertib. Saya serahkan acara ini pada moderator malam hari ini, yaitu Kak Dio yang akan memandu jalannya sesi webinar bersama narasumber. Baik, Kak Dio, kepada Kak Dio disilahkan. Selamat malam, Kak Dio. Ya, Ya, selamat malam. Oke, oke, oke Kak Dio, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, baik. Oke, baik. Saya serahkan ke Kak Dio. Silahkan, Kak Dio. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi selamat wabarakatuh. malam. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati untuk para narasumber kini yang sudah hadir, serta seluruh peserta webinar yang luar biasa dari berbagai daerah. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Dio sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar hari ini dengan tema tips percaya diri di depan publik dari grogi jadi menginspirasi. Oke, public speaking bukan hanya untuk berbicara, tetapi tentang bagaimana kita menyampaikan gagasan dengan keyakinan, energi, dan pengaruh. Banyak orang hebat di luar sana yang memiliki ide luar biasa, tetapi kehilangan kesempatan hanya karena mereka kurang percaya diri saat tampil. Hari ini kita akan belajar langsung bagaimana mengelola rasa grogi dan membangun mindset percaya diri tampil lebih meyakinkan di depan audiens. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut para narasumber kita hari ini. Untuk Kak, sorry, narasumbernya siapa namanya Kak? Kak Deden, Kak. Deden Mm-mm. Nasrullah. Kak Oh, Deden Kak Deden. Nasrullah, Oke, oke. lengkapnya. Baik. Eh, sorry. Narasumbernya siapa aja ya? Dua kan ya? Satu aja. Kak Deden Oh, aja satu. untuk malam ini. Oke, oke. Betul. Sorry, ulang ya, Kak. Gak apa-apa, langsung lanjut aja, Kak. Oke. Mm-mm. Sorry, untuk narasumber kita di malam hari ini ada yang bernama Kak Deden, seorang praktisi komunikasi dan pelatih public speaking yang telah berpengalaman dalam berbagai seminar dan pelatihan, sorry. Kepada Kak Deden, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Kak Baik, Deden. malam semuanya. Malam, Assalamualaikum malam. warahmatullahi Eh, wabarakatuh.
Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu hadir untuk mengikuti webinar malam ini ya, jam-jam rawan ngantuk, ya kan. Terima Bener. kasih kepada moderator Kak Fauzan Dio sekali lagi. Jadi teman-teman sekalian ya, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu nih sama teman-teman semua nih gitu kan. Apaan sih nih kok tiba-tiba baru kenal dan nanya-nanya ya. Kita tanya aja gitu kan, atau lebih dekat gitu. Betul, betul. Jadi siapa nih yang di sini yang pernah ngerasa tangan dingin saat presentasi? Boleh angkat tangan, ya kan? Bukan cuma tangan dingin, suara bergetar kayak gug 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 gitu, kayak gugup, angkat tangan juga. Ataupun jantung berdebar lebih cepat gitu kayak kayak kita tuh abis lari ataupun olahraga berat tuh biasanya kan jantung berdebar. Nah, mungkin ada nggak salah satu dari kalian semua yang ngikutin webinar ini tuh ngerasakan hal seperti itu gitu ketika kalian mau bicara? Ada nggak? Nih kayaknya ada beberapa Banyak, nih ya. Kak. Banyak ya. Oke. Jadi tenang teman-teman semua. Itu tuh normal dan itu hal yang biasa gitu. Di dalam komunikasi itu hal yang biasa gitu. Bahkan sekelas pembicara dunia seperti Tony Robbins pernah juga kok ngerasa gugup di awal karirnya, teman-teman. Sekelas pembicara dunia loh, dia juga masih bisa merasakan hal seperti itu, teman-teman. Gimana kita, gimana kalian gitu yang masih awal banget, masih awam banget di dunia public speaking itu lagi, apalagi berbicara di depan banyak orang gitu, teman-teman. Ya kan? Percaya diri itu bukan bakat, sekali lagi, ya kan? Percaya diri itu adalah sebuah keterampilan yang bisa kita latih terus-menerus. Ibarat di dunia sepak bola itu ada Messi dan Ronaldo, ya kan? Dimana Messi ini mungkin keturunan yang baik untuk menjadi pemain sepak bola gitu. Tapi Ronaldo ini tidak, dari storytellingnya Ronaldo ya, dari story hidupnya itu mungkin dia nggak sejago Messi di awal karirnya karena Messi dengan full support dari orang tuanya, jadi lahirlah dia bakat sepak bola yang lebih baik gitu. Tapi untuk Ronaldo ini dia sangat minim akan support dari orang tua maupun lingkungan sekitar gitu, tapi dia terus berlatih dan berlatih dan akhirnya ya dia dijuluki The God mungkin bagi sebagian decul-decul warga agak tersinggung mungkin. Oke, masuk ke materi utamanya aja ya teman-teman. Jadi tentang ubah mindset tentang grogi gitu. Jadi grogi itu bukan musuh teman-teman. Grogi itu tanda bahwa kita peduli gitu, kita secure gitu sama diri kita. Kenapa? Yang perlu kita lakukan tuh bukan menghilangkan rasa groginya teman-teman, tapi mengelolanya gitu. Gimana sih caranya gitu? Kali ini saya akan memberikan beberapa tips menarik untuk mengelolanya, bukan menghilangkan ya. Karena kalau menghilangkan tuh agak sulit dihilangkan, rasa grogi itu pasti akan selalu datang. Ya kan, ini beberapa tipsnya teman-teman. Yang pertama, tarik nafas selama 4 detik. Tahan 4 detik, buang 4 detik, dan ulangi itu sebelum kalian tampil selama 3 kali. Itu sangat lumayan ngebantu menenangkan sistem saraf kita, teman-teman. Ya kan? Yang kedua, kuasai materi, bukan kalian hafal, teman-teman. Sekali lagi, kuasai materi itu gitu. Misalkan hari ini kita mau bicara tentang hari ini tips percaya diri di depan publik dari grogi jadi menginspirasi gitu. Nah, kita jangan dihafal semua bait yang udah kita bikin gitu. Tapi kita ubah dengan cara kuasai yang penting-penting aja, teman-teman. Karena kesalahan terbesar itu kalian menghafal. Kalian mempatenkan kata-kata itu di otak kalian gitu. Sehingga ketika kalian mempresentasikan itu ke depan banyak publik, satu kata itu yang terlewat, kalian akan ngeblank ataupun lupa, ataupun gugup itu akan langsung muncul gitu. Karena selainnya apa ya, hmm, hmm, kayaknya di hafalan part ini deh gue nggak bisa ngeluarin ini, kayak nggak bisa gitu. Jangan dipatokin dengan kata-kata yang udah kalian buat, walaupun ya boleh kalau misalkan emang tipikal kalian kan
ada yang mungkin dengan cara menghafal, tapi menurut aku tuh kurang worth it aja gitu. Karena lumayan fatal ketika kalian lupa gitu. Itu akan terngiang-ngiang di kepala kalian jika kalimat yang kalian keluarkan tidak ada di presentasi yang kalian sudah buat gitu teman-teman. Itu lumayan bahaya gitu. Jadi solusinya tuh pahami poin utama, gunakan bullet point, dan tidak lupa gunakan cara storytelling gitu. Jadi jangan terlalu monoton seperti halnya mungkin kita mendengarkan para guru pada saat dulu, nggak sekarang ya. Karena kalau kuliah ini menurut aku udah oke gitu kan. Penjelasannya secara storytelling dapat gitu kan ke kita. Mungkin zaman-zaman kita SD dulu, SMP mungkin kayak gurunya tuh monoton banget dengan cara pembelajaran ini harus ini gitu loh. Nah kan itu kayak bosan dan kita juga kayak apaan sih gitu gitu. Kita nggak bisa gitu teman-teman. Jadi buatlah penonton itu seolah audiens tuh seolah teman-teman kalian gitu, seolah ya kalian happy aja bahwasanya ya kita seumuran loh gitu, kita tahu loh dunia kalian gitu. Buatlah semenarik mungkin gitu, alih-alih kalian jelasin teori si A, teori si B, teori si C gitu, lebih baik kalian pengalaman pribadi kalian aja gitu. Jadi audiens ngerasa lebih dekat sama kalian gitu, langsung ibarat pertemanan tuh langsung curhat aja gitu, curcol aja nggak sih gitu kan, ibaratnya jadi langsung ngerasa deket aja gitu. Jadi orang-orang itu nggak hanya mengingat apa yang kita katakan teman-teman, mereka juga mengingat bagaimana kita membuat mereka ngerasa dekat gitu teman-teman. Yang ketiga itu ada bahasa tubuh. Kenapa bahasa tubuh sangat penting? Karena presentasi bahasa tubuh dalam berkomunikasi itu bisa sekitar 55% ngebantu kalian dalam menghadapi rasa grogi itu, ya kan? Fakta komunikasi itu menunjukkan 50% bahasa tubuh, 30% intonasi suara, dan 7% ya kata-kata teman-teman, ya kan? Gimana sih tips praktisnya? Nah, kali ini saya akan berikan nih di sini aja, mungkin di webinar ini, di webinar yang lain kayaknya enggak gitu, khusus malam ini aja nih, aku berikan tipsnya kepada teman-teman semua, oke? Yang pertama berdiri tegak, ya kan? Jadi anggap aja diri kalian tentara gitu kan. Ntar harus kita nggak izin bercanda itu ya kan. Kontak mata lakukan 3 sampai 5 detik per orang. Jadi lakukan kayak jangan diplototin, orang juga takut ya kan. Kontak mata aja. Terus juga senyum yang natural teman-teman, berikan senyum manis kalian ke para audiens, senyum tipis aja gitu kan. Terus juga hindari menyilangkan tangan. Masih gini, masih kita lagi ngomong gini habis waktu kan kan nggak mungkin gitu kan. Nah, yang keempat nih ada teknik 3P untuk percaya diri. Apa sih 3P, Kak? Oke, aku kasih tahu lagi nih sama teman-teman semua. Nah, saya sebut ini teknik 3P karena yang pertama itu preparation ataupun persiapan matang. Yang kedua, positive self-talk, bicara positif ke diri sendiri. Contohnya seperti apa sih, Kak? Seperti kayak hari ini misalkan aku mau menjadi sebuah narasumber gitu di acara webinar ini, kayak afirmasi positif pada diri gitu, kayak kita ngomong dalam hati, hari ini gimana bisa semua audiens mengerti apa yang saya bicarakan, hari ini gimana saya membagikan sharing ilmu pada teman-teman semua. Jadi afirmasi hal-hal yang baik ke dalam diri itu disebut dengan positive self gitu. Lakukan omongan-omongan baik gitu pada diri kalian gitu. Ganti kata saya takut salah menjadi menjadi apa? Menjadi orang ataupun menjadi orang yang nantinya berbicara di depan umum yang gagal ataupun insecure ataupun apa takut ini takut itu gitu. Jadi buatlah afirmasi kepada diri kalian, tekankan dengan kata saya siap berbagi. Gitu. Itu kan sebuah hal yang positif dan beda makna gitu dalam kalimat dan kata tersebut gitu. Yang kelima, rahasia terbesar itu fokus pada audiens, bukan pada diri sendiri, teman-teman. Balik lagi, fokus sama audiens, bukan sama diri kita. Oke? Okay? Karena kan kalian diundang jadi narasumber, ya kan? Diundang nih dari narasumber. Masa iya kalian mau
love yourself banget gitu. Kan enggak kan? Kalian diundang untuk memberikan banyak manfaat kepada orang-orang yang mendengarkan kalian gitu teman-teman ya kan. Karena ketika kita fokus pada diri sendiri, itu kayak insecure-nya itu pada diri kita tuh kayak saya terlihat jelek nggak ya, suara saya aneh nggak ya, jadi kayak kita ngerasa balik lagi kepada diri kita gitu, bukan terhadap dampaknya kepada orang lain gitu. Balik lagi kayak ngerasa diri kita terus gitu yang disalahin tuh, kayak ngerasa kita jujur aja kayak makin gugup gitu, kayak kalau aku nih nggak percaya diri sama pakaian aku, kayak hari ini aduh rambut aku acak-acakan nih, aduh aduh gimana ya, aduh gimana ya, jadi kayak setiap kita bicara ntar tapi rambut, karena kurang percaya diri gitu, karena kita fokus pada diri kita sendiri gitu, bukan apa yang akan kita sampaikan pada orang banyak teman-teman, ya kan. Alihkan fokus itu gitu, seperti yang saya bilang, apa yang bisa saya berikan kepada para pendengar, bagaimana audiens mendapatkan manfaat dari apa yang saya keluarkan kata-kata ini gitu, ya kan. Confidence grow when contribution become the focus, teman-teman. Kata-kata hari ini dong, itu jadi dicatat, dicatat. Oke, jadi mini saya akan memberikan mini praktifnya untuk hari ini buat teman-teman. Saya ingin ada 3 relawan. Silahkan perkenalkan diri dalam 1 menit dengan rumus, nama, aktivitas, satu hal tentang diri Anda, teman-teman. Dan juga gunakan suara yang jelas, kontak mata kamera, senyum. Setelah itu kita evaluasi bersama, teman-teman. Terima kasih. Mungkin aku lempar lagi kepada moderator setelah ini. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih buat Kak Deden untuk penjelasannya dan sudah memberikan beberapa contoh supaya kita nggak gugup di depan audiens atau di depan orang banyak. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya, atau tanya jawab ya. Oke, untuk peserta yang mengikuti webinar, silakan kalau ada yang mau bertanya ataupun ada yang mau dicurhatin gitu, boleh diketik di kolom chat atau angkat tangan gitu. Di sini ada Kak Naya ya. Oke, Kak Kak, Naya. Oke, silakan Kak Naya untuk berikan pertanyaan kepada narasumber kita. Waktu dan tempat kita persilahkan. malam Kak Fazan, terima kasih. Malam Pak Deden. Izin bertanya Pak Deden, seberapa penting sih Pak bahasa tubuh dalam mengurangi rasa grogi? Gitu aja sih Pak pertanyaan saya. Baik, maaf, boleh diulang pertanyaan tadi, Kak? Ini Pak, seberapa penting bahasa tubuh dalam mengurangi rasa grogi? Baik, terima kasih pada Kanaya yang sudah mendengarkan materi saya pada malam ini. Karena ada pertanyaan, berarti ada orang juga yang mendengarkan. Saya sangat-sangat berterima kasih pada Kanaya sebelumnya. Ya, dari pertanyaan dari Kanaya tadi, saya izin menjawab, sangatlah penting gitu. Kenapa? Karena bahasa tubuh itu sangat bisa membantu mengurangi rasa grogi, teman-teman. Ya kan? Ya, tadi saya bilang, postur tegak seolah kalian siap menghadapi hari ini dengan luas dan tegak gitu. Kayak, ada apa hari ini? Ayo, gas gitu. Kita jalani, mau baik, mau buruk, kita siap gitu kan. Udah tegap, siap menjalani hari ini, nggak lemah gitu. Kayak orang juga malas, ya kan? Kontak mata, itu ngebantu fokus sama ngebangun koneksi, teman-teman. Gerakan tangan yang terkontrol, kalian nggak perlu memaksakan gerakan tubuh juga sebenarnya. Jika kalian sudah ngerasa tenang sama diri kalian ketika berbicara, kalian cukup diam, boleh, daripada yang kalian memaksakan untuk menggunakan bahasa tubuh, jadinya nanti mungkin malah terlalu tidak terlihat natural. Lebih baik kalian diam. Kalau emang kalian bisa dengan tenang tanpa melakukan gerak tubuh, nggak apa-apa kok kalian diam gitu, itu tidak perlu dipaksakan gitu. Dan yang terpenting, ini penting sih menurut aku, banyak orang yang nggak malah banyak orang yang menyepelekan hal ini, yaitu senyum ringan. Karena orang ketika disenyumin tuh ngerasa mereka
dihargain. Menurut aku itu kayak mereka senang aja gitu, kayak kita melakukan senyum. Baik. Eh, Sekian jawaban dari saya untuk menjawab pertanyaan Kanaya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Deden untuk eh, sudah menjawab pertanyaan dari audiens. Untuk audiens, Kak, sorry, ini berapa pertanyaan ya untuk sesi satu aja? Betul, karena Oh, menimbang waktu ya, Kak. Jadi kayaknya satu aja. oke, berarti langsung aku closing aja. Boleh. Oke, terima kasih untuk waktunya untuk Kak Deden sebagai narasumber di malam hari ini, di webinar ini. Semoga semua yang sudah disampaikan oleh Kak Deden bermanfaat untuk kita. Eh, Semoga juga webinar ini yang tadinya takut untuk berbicara di depan publik, di depan audiens, itu bisa meminimalisir atau mungkin malah udah nggak ada rasa grogi lagi untuk nextnya gitu. Dan bahkan siap tampil dan memberikan dampak yang baik gitu. Oke, saya selaku moderator, mohon maaf kalau apabila ada salah kata dan ada kekurangan memandu dalam webinar kali ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fauzan Dio, Kak Deden Silva atas waktunya yang diberikan ya. Tadi juga ilmunya yang juga di-sharing-sharing. Oke, kami selaku partisipan di sini sangat tentunya bahagia ya dan bangga karena mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan di sini kita sudah berada di penghujung acara sehingga yang mengharuskan kita untuk berpisah di sini. Tapi sebelum berpisah kita boleh mendokumentasikan dulu momen yang ini ya. Boleh untuk semuanya menghadap ke kamera dan juga mengucapkan cheese. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3, cheese. Oke. Baik, untuk hasil foto nanti akan di-share di dalam forum dan teman-teman bisa menikmati bersama. Oke, sebelum menutup hari ini, izinkan saya menyampaikan sepatah kata, yakni bahwasannya grogi itu sebetulnya tidak untuk dihilangkan. Dan percaya diri sebetulnya bukan keharusan, namun adalah proses kita untuk bagaimana kita menerima dan juga berlatih agar kita lebih berani lagi untuk menyuarakan ide-ide yang sudah terpendam di kepala kita. Betul, teman-teman? Betul. Oke, saya Hanina Faihana selaku MC pada malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya pada teman-teman semuanya dan juga Kak Deden selaku narasumber dan Kak Dio selaku moderator pada malam hari ini. Semoga kedepannya sukses dan sehat selalu. Sampai jumpa pada kegiatan-kegiatan yang berinspirasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, terima kasih Salam, Kak. Baik. teman-teman.